Yang berikutnya hamba Allah, syaitan itu bisa bermakna sifat buruk di dalam diri manusia atau jin, juga binatang. Ya, juga binatang. Tetapi kalau ada yang mengatakan setan itu sifat, itu keliru juga, karena setan itu adalah makhluk, identik dengan makhluk jin. Mohon maaf ya, kalau mengatakan setan itu sifat betul, tapi kalau setan jin itu sifat, itu salah. Dia menghilangkan keberadaan makhluk jin yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik, bagaimana Ustaz? Ada orang yang tidak meyakini keberadaan makhluk jin. Ini lebih keliru lagi, karena Allah Ta'ala, Bapak dan Ibu sekalian, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memasukkan makhluk jin ini sebagai makhluk yang gaib. Yang ini disebutkan di dalam Al-Quran. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dzalikal kitab, ini adalah kitab, ini adalah Al-Quran, ya. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudzal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang meyakini adanya alam yang gaib. Wa yuqimuna as-salah, lalu dia salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dia menginfakkan sebagian hartanya. Lihat di sini hamba-hamba Allah yang dimuliakan, Allah Ta'ala mengatakan, yakni orang-orang yang meyakini adanya alam gaib. Siapa saja ini yang dimaksud gaib di sini? Yang pertama, Allah Ta'ala yang maha gaib, lalu dia menciptakan makhluknya yang gaib, yaitu apa? Malaikat dan jin. Ya. Kemudian selain malaikat dan jin, apalagi ciptaannya yang gaib? Takdir. Ya. Qada dan qadar. Hari kiamat, alam barzah, alam akhirat, hisab, mizan, surga dan neraka. Itu adalah gaib. Jadi kalau manusia tidak meyakini keberadaan jin, maka cacatlah imannya, cacat sektor imannya. Ada yang cacat di dalam imannya. Bahaya nggak ini? Berarti imannya tidak lagi sempurna. Ada celah bagi setan untuk masuk. Masuklah dia ke dalam lisannya, ke dalam fikirannya. Dia mengatakan jin itu tidak ada. Subhanallah, ya. Bapak dan Ibu sekalian, perhatikan ini di kota-kota, di Jakarta, di Medan, di Bandung, di Surabaya, di Makassar, di kota-kota metropolis, ya, termasuk Sydney, Australia, Johannesburg, Afrika Selatan, di kota-kota besar yang pernah saya kunjungi, sihir itu lebih berkembang secara meluas. Kenapa? Berbeda dengan di kampung. Karena di kota orang tidak meyakini keberadaan makhluk ini, sehingga mereka leluasa menguasai manusia. Baik, untuk hiburan, ibu barusan menangis ya? Menangis dari dalam hati ibu atau nggak bisa nahan? Ibu mulai sedih ketika saya bicara apa? Ketika ngaji aja. Baik. Ibu nangisnya, air matanya dari sini, dari luar apa dari dalam? Ya, kalau dari luar itu jinnya. Kalau dari dalam itu ibu yang nangis. Kalau dua-duanya nangis bareng. Ya, barakallahu fiik ya. Jangan diikuti ya. Baik, barakallahu fikum. Sekalian, itu penghangat pagi kita, berbicara tentang jin, berbicara tentang penciptaannya langit dan bumi. Lalu jin apakah mati? Apakah mati? Kapan? Ada satu jin yang usianya
tidak Allah angkat hingga hari kiamat. Namanya iblis. Jin yang lain bagaimana? Mati. Makanya jin takut mati. Begitu ya, hamba Allah. Jin takut mati. Jin itu mati. Dia sayang kepada nyawanya. Maka ketika diancam dia takut. Bapak sekalian, demikian. Kenapa jin takut dengan Al-Quran? Ini mungkin yang menjadi pertanyaan besar kan? Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran adalah suara atau kalamullah, suaranya. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu adalah kalamnya, suaranya yang tidak menyerupai suara apapun di muka bumi ini. Yang seandainya suara ini ditembakkan pada gunung, maka gunung pun tidak mampu menahannya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Qur'an itu turunkan pada gunung, maka gunung itu akan tunduk dan hancur terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suara yang menakutkan, mengerikan, ya, berupa apa? Wahyu dari langit, berupa kabar gembira. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabb kami dan dia istiqomah dalam perkataan itu, dia istiqomah meskipun susah, maka malaikat-malaikat akan turun memberi kabar gembira. Wa absiru bil jannah, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, bergembira dengan surga, kabar gembira. Juga ancaman, dzalika jazaa'u a'da'illahin naru lihum fiha darul khuld jazaa'an bima kanu biayatina yajhadun. Nah, dan juga ancaman, dzalika jazaa', ini adalah balasan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat. Oh gitu, hamba Allah yang muliakan. Jadi dalam Al-Quran itu ada ancaman, ada kabar gembira. Ancamannya apa? Neraka yang mengerikan, yang menakutkan, atau berita-berita yang juga menakutkan. Walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq wa dhuqu 'adzabal hariq wa dhuqu 'adzabal hariq. Seandainya manusia itu tahu ketika malakul maut turun mencabut nyawanya, mereka datang dalam kondisi yang marah, seram, menakutkan, dan dia memukul wajah dan punggungnya. Wujuhahum wa adharuhum wa dhuqu adzabal hariq, dan dia mengatakan rasakan azab yang membakar. Itu mengerikan, ayat-ayat yang mengerikan. Orang-orang yang beriman pada kehidupan akhirat itu akan gembira saat mendengarkan ayat tentang surga dan akan menangis ketika mendengarkan tentang azab, dan akan tersentuh ketika membicarakan tentang jiwanya. Misalkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wadkhuli jannati wadkhuli jannati. Undangan masuk surga, Pak.
Udkhulul jannah, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Kalau Bapak mendengarkan seruan, Bapak katakanlah sudah meninggal, lalu dibangkitkan, lalu saat hisab yang menakutkan itu ada panggilan, udkhulul jannah, masuklah ke sini, lewat sini, masuklah ke dalam surga. Udkhulul jannah, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Jangan takut, jangan sedih, tidak ada lagi ketakutan, masuklah ke dalam surga. Misalkan, gimana bayangannya itu? Rasanya bergembira apa bersedih? Bagaimana setan yang sudah dipastikan masuk neraka mendengar kalimat itu? Setan yang dia telah mendeklarasikan akan masuk neraka, dibibita begitu Pak, dia apa namanya, diiming-imingi. Gimana rasanya? Dia panas, ya, bukan panas di sini dengan apa? Dengan keadaan dirinya. Gimana sih orang yang iri rasanya itu gimana? Tetangga beli mobil baru Pak, gimana rasanya? Besoknya beli lagi yang baru. Gimana rasanya? Ya, kalau kita ingin mobil itu dan dia yang beli, gimana rasanya? Nah, semakin tinggi irinya semakin panas. Itu yang dimaksud. Maka kata jin, panas, panas. Ya kurang lebih begitulah. Ya, jin itu panas seperti itu. Ya, apalagi berisi laknat ayat itu. Memang melaknat mereka. Ya, jadi ditujukan kepada mereka. Di sisi lain Allah Ta'ala memiliki cara tersendiri untuk menyiksa setan tersebut. Kenapa setan, ini penting ya, setan senjatanya apa hamba Allah? Setan itu senjatanya suara hamba Allah. Setan senjatanya apa? Suara, bisikan. Bisikan itu suara. Maka Al-Quran juga Al-Quran juga suara yang agung, ya, yang datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat mana suara Al-Quran dengan suara setan? Coba Bapak Ibu sekalian, ya, baca surah Al-Baqarah itu, hilang bisikannya Pak. Ya, jadi ketika dia berbisik, kita juga berbisik. Jinnya berbisik, tuh suaminya, maka kita berbisik apa? Subhanallah. Langsung bingung jinnya. Dia ngomong lagi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kata jin, gua ngomong sekali, lu 5 kali, berpahala lagi. Dia ngomong lagi, kita tambah lagi 100. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, 100. Pahalanya berapa? 1 juta kebaikan. Bingung gak jinnya? Kalau jinnya cerdas, dia akan diam hari itu. Besok ngomong lagi gimana? Wudu, sholat. Setiap jin ngomong kita sholat, bisik-bisik sama Allah. Saat sujud kita doa tuh kepada Allah, ya, doa kepada Allah. Setelah itu hamba Allah, jin yang masih ngomong lagi, buka Al-Baqarah, baca Al-Baqarah. Sekali jin ngomong, kita balas Al-Baqarah. 1 huruf 10 kebaikan. Al-Baqarah berapa huruf? Bingung jinnya, error kalkulatornya ngitungnya, nggak bakal ngomong lagi itu jin. Senjata dia hanya suara bersenin. Maka Al-Quran adalah suara yang agung, yang bisa menghancurkan gunung. Apalagi jin yang imut begitu. Dan memang secara logik bisa dijangkau oleh akal manusia. Ketika mukjizat dihadapkan dengan sihir, mana yang kalah? Sihir pasti musnah. Lah faktanya Ustadz Nay, saya ini sudah lama sakit, sudah lama baca Al-Baqarah, sudah lama sholat dan zikir, kenapa anda sembuh-sembuh? Gimana jawabannya? Gimana jawabannya? Hari ini adalah jawabannya. Hari ini adalah jawaban hamba Allah yang muliakan bagi anda yang selama ini sudah sholat, sudah zikir, sudah baca Quran, tetapi tidak sembuh-sembuh. Siap tidak? Siap ya? 2 hari ya, Muslim. 2 hari kita bahas habis bagaimana mengalahkan si Khodam itu, ya, bagaimana menepis
khodam jin, ya. Dan lika-liku apa tadi judulnya, ya? Lika-liku untuk melewatinya. Kita akan dapati, kita akan berterima kasih kepada jin yang ganggu kita selama ini.